Sebelum nonton silakan subscribe dan klik tanda loncengnya supaya kita bisa maju bersama. Segar ya minum kopi. Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas dan mungkin juga sedikit bercerita tentang makna yang terkandung di dalam sebuah tembang Jawa yang sudah cukup tua, yakni tembang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Mungkin sebagian besar, khususnya kita yang lahir di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, itu sudah sering dari kecil kita mendengar tembang Gundul-Gundul Pacul. Bahkan sering dinyanyikan baik itu di sekolah maupun di sekitar kita. Jadi itu sudah tembang umum di kalangan anak-anak. Dan tembang tersebut ini sudah cukup tua ya, sudah lama sekali. Dan konon beberapa orang menyatakan, mbah-mbah itu menyatakan bahwa tembang Gundul-Gundul Pacul, lagu tersebut itu sudah ada sejak era para Sunan. Para Sunan itu berarti ya kira-kira akhir Majapahit, Demak, sampai dengan era Mataram Islam ya, Mataram, khususnya pada era-era Sultan Agung. Kalau menurut saya sih tembang itu sepertinya dibuat di eranya Mataram itu. Jadi bukan di era akhir Majapahit, tapi di era Sultan Agung atau Mataram Islam. Kenapa? Karena memang penggunaan kosakatanya itu menggunakan Jawa Baru ya, menggunakan bahasa Jawa Baru, bukan Jawa Kawi, Jawa kuno. Jadi itu sepertinya ya di era-era itu hemat saya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Lagu Gundul-Gundul Pacul atau tembang Gundul Pacul itu adalah liriknya sangat pendek, banyak menggunakan simbol-simbol. Karena apa? Atau pasemon. Simbol itu bahasa Jawanya pasemon. Jadi sesuatu yang nasihat yang disampaikan melalui tembang, tapi bukan menggunakan kata-kata yang asli, apa? Kata-kata yang langsung, kata-kata yang langsung menuju ke artinya, tapi menggunakan simbol-simbol. Karena itu sudah menjadi budaya orang Jawa, kalau memberikan nasihat itu banyak menggunakan simbol. Ya, baik itu di keris, di legenda-legenda, itu mereka ingin mengungkapkan ajarannya, pesan-pesannya itu secara simbolik, menggunakan tokoh-tokoh tertentu atau perumpamaan tertentu gitu ya. Baik, Gundul-Gundul Pacul. Kalau tembangnya sih Gundul-Gundul Pacul gembelengan, nyungki-nyungki wakul gembelengan, wakul ngelempang segane dadi syarat latar. Jadi hanya itu saja tembangnya. Kita akan buka di awal, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Gundul itu adalah sebuah kondisi di mana kepala itu tidak memiliki rambut sehelai pun. Jadi itu gundul. Artinya gundul itu adalah kepala, ya kan? Kepala itu artinya adalah pemimpin. Itu sudah jelas sekali. Kepala itu sudah pasti berarti pemimpin. Kemudian ditambahi dengan kata Gundul Pacul. Ya, pacul itu adalah simbol di mana suatu alat pertanian yang tidak boleh ucul. Ya, artinya sebuah alat pertanian itu sangat penting sekali. Tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas karena itu merupakan alat di mana kita bekerja untuk mengolah sawah, mengolah tanah bumi kita supaya bisa menghasilkan, bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi apa artinya Gundul Pacul? Gundul Pacul itu jelas adalah seorang pemimpin yang gundul. Maksudnya adalah pemimpin yang tidak
lagi egois mengutamakan dirinya, tetapi dia sudah melepaskan keinginan egonya itu sudah dilepaskan untuk hanya memikirkan rakyatnya. Yaitu gambaran pemimpin yang sangat baik. Seorang pemimpin gundul pacul, seorang pemimpin yang mengutamakan rakyatnya, dan dia bekerja. Dia menggunakan segala kemampuannya yang disimbolkan dalam pacul tadi itu. Dia hanya bekerja saja, hanya untuk rakyatnya. Itu makna dari gundul pacul. Kemudian disambung dengan kata gembelengan. Gembelengan ini kalau menurut saya, kalau mungkin teman-teman punya ide sendiri atau mendapatkan pengetahuan sendiri dari luar, mungkin dari orang-orang, dari teman-teman. Kalau menurut saya sih gembelengan ini adalah sempoyongan ya. Jadi dia itu sempoyongan itu seperti mau terjatuh gitu. Kenapa? Karena ya pekerjaannya sangat berat itu. Seorang pemimpin itu pasti memiliki pekerjaannya sangat berat, berbeda dengan rakyat biasa. Jadi pemimpin itu pastilah memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada orang biasa, itu sudah pasti. Makanya seorang pemimpin itu harus memiliki pegangan. Kalau pegangannya tidak kuat atau bahkan tidak punya pegangan, dia akan sempoyongan, ngalor ngidul seperti air di atas daun talas. Jadi kasihan kalau seperti itu. Kemudian disambung lagi dengan nyunggi wakul. Nah, ini juga sangat dalam artinya. Nyunggi artinya itu memikul beban, ya, tanggung jawab yang harus dia emban. Nyunggi wakul itu juga sangat dalam. Wakul itu adalah tempat untuk menempatkan nasi, biasanya terbuat dari bambu, ya, yang dimana nanti akan ada nasi di dalamnya untuk diletakkan, disajikan di meja makan. Nah, itu adalah namanya wakul. Berarti apa wakul itu? Wakul adalah simbol daripada sebuah perekonomian atau kesejahteraan atau kedamaian. Pokoknya sesuatu yang bersifat rezeki, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, kesentosaan dari sebuah lembaga yang dipimpin oleh pemimpin tadi itu. Ya. Apalagi nasi itu simbol kemakmuran, ya. Jadi ini adalah seorang pemimpin yang tidak punya pegangan. Dia memang bekerja keras, tapi dia agak sedikit sempoyongan, di mana dia berada di posisi yang serba salah, maju kena mundur kena, ya. Di sisi lain dia juga harus memikul tanggung jawab yang besar untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan dia masih gembelengan, tadi kan masih sempoyongan juga. Kemudian wakul gelempang. Nah, ini di sini masalah datang karena pemimpinnya memiliki prinsip yang belum tebal atau dia sedikit mengalami kebingungan, ya, membuat wakulnya gelempang atau tempat nasinya gelempang. Artinya apa? Tanggung jawab yang ia pegang itu tidak berhasil ia laksanakan dengan baik. Ya, mungkin karena ada permasalahan baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar, dari lawannya atau dari rakyatnya sendiri mungkin, ya. Akhirnya membuat wakul itu gelempang. Tanggung jawab yang ia lakukan tadi gagal ia jalankan. Dan segani tadi salatar, artinya nasi atau kesejahteraan itu terjatuh, perekonomian jatuh, kesejahteraannya jadi jatuh, dan yang menanggung tidak pemimpinnya saja tapi juga rakyatnya. Nah, itulah kurang lebih makna dari tembang gundul-gundul pacul. Jadi artinya apa? Kita sebagai pemimpin, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi pemimpin, bertanggung jawablah, lakukan pekerjaan dengan baik, lakukan tanggung jawab dengan baik.
Memang pemimpin itu tidak hanya di dalam negara saja. Pemimpin itu juga bisa berarti kita dimanapun kita ditempatkan di pekerjaannya. Kalian berarti menjadi pemimpin pekerjaan kalian dimanapun kalian berada lah pokoknya. Jadi harus bertanggung jawab dengan baik. Kalau gagal melakukan tanggung jawab, itu yang merasakan kegagalan atau yang merasakan masalah itu tidak hanya kita sendiri, tapi juga banyak orang yang akan merasakan. Demikianlah kira-kira kurang lebih makna dari tembang gundul pacul. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Salam Wadwers.